Jangan lupa tekan tombol subscribe, loncengnya, like, dan share jika video ini berguna dan bermanfaat buat kamu. Terima kasih. Selamat datang di channel Physics Problem Solving. Pada video kali ini membahas soal tentang yang pertama menentukan gaya normal, kemudian yang berikutnya menentukan percepatan, dan yang berikutnya lagi adalah menentukan jarak. Soalnya sebagai berikut. Sebuah balok yang masanya 4 kg meluncur tanpa kecepatan awal di atas bidang miring yang panjang dan licin. Sudut kemiringan bidang alfa, di mana tan alfanya sama dengan 3/4 dan gravitasi bumi G 10 meter per second kuadrat. Tentukan A. Gaya normal pada benda, B. Percepatan yang ditimbulkan pada benda, C. Jarak yang ditempuh setelah 5 second. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama, ada massa bendanya, yaitu sebesar 4 kg, V0-nya sama dengan 0 meter per second, karena tanpa kecepatan awal. Kemudian F geseknya 0, karena berada pada bidang yang licin. Kemudian tan alfanya sama dengan 3/4, karena tan alfanya sama dengan 3/4, sehingga sin alfanya sama dengan 3/5, cos alfanya sama dengan 4/5. Kemudian gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan, yang A berapakah gaya normalnya, N-nya, yang B percepatannya, A, kemudian yang C adalah jarak S setelah 5 second. Untuk menyelesaikan ini, pertama kita lihat gambar berikut ini. Benda ini berada pada bidang miring pada kemiringan tertentu yaitu alfa. Benda ini memiliki massa sehingga memiliki namanya berat benda, W, besarnya adalah M kali K. Setelah kita menentukan W-nya, berikutnya yang kita lakukan adalah kita menentukan koordinat kartesius, yaitu sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu Y itu tegak lurus dengan bidang, kemudian X-nya itu sejajar dengan bidang. Setelah kita menentukan koordinat sumbu X dan sumbu Y, berikutnya yang kita lakukan adalah menentukan besarnya sudut yang sama dengan besarnya kemiringan sudut, yaitu W dan sumbu Y. Inilah sudut yang besarnya sama dengan besar kemiringan sudut. Nah, karena W ini membentuk sudut terhadap sumbu Y, maka kita bisa menguraikannya terhadap sumbu X dan Y. Untuk sumbu X-nya itu besarnya adalah W sin alfa, dan untuk sumbu Y-nya besarnya adalah W cos alfa. Selain hasil penguraian dari W ini, kita juga bisa menentukan gaya-gaya lain yang bekerja, yaitu ada N, gaya normalnya. Inilah gaya-gaya yang bekerja pada balok ini. Berikutnya, kita gunakan rumus. Yang pertama adalah hukum Newton pertama, yaitu sigma F sama dengan 0. Kemudian hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M kali A. Dan yang berikutnya adalah GLBB dipercepat. Yang pertama adalah Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Kemudian S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Berikutnya adalah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S. Pertama kita lihat dulu yang sumbu Y. Untuk sumbu Y ini, kita gunakan persamaan sigma Fy sama dengan 0. Kenapa sigma Fy sama dengan 0? Karena pada sumbu Y ini tidak ada gerakan ke atas maupun ke bawah, tetapi bendanya tetap berada pada bidangnya, sehingga berlaku hukum Newton pertama. Untuk sigma Fy-nya itu adalah jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Jika teman-teman lihat di sini, gaya-gaya yang bekerja adalah N dan W cos alpha, di mana N dan W cos alpha ini berlawanan arah, sehingga kita kurangkan menjadi N dikurang W cos alpha sama dengan 0. Kita uraikan N dikurang M kali G. M kali G dari mana? Dari W tadi. Cos alpha sama dengan 0. Masukkan nilainya. N dikurang 4 kali 10 kali cos alpha yang tadi 4/5 sama dengan 0. Sederhanakan. N dikurang 32 sama dengan 0. N sama dengan 32 Newton. Inilah gaya normal yang bekerja pada benda ini. Berikutnya, untuk sumbu X, kita gunakan persamaan sigma Fx sama dengan M kali A. Untuk sigma Fx-nya itu adalah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X.
Jika teman-teman lihat di sini, yang berada di sumbu X adalah W sin alfa, sehingga W sin alfa sama dengan M dikali A. Kita masukkan nilainya, 40 dikali 3/5 sama dengan 4 dikali A. Sederhanakan lagi, 8 dikali 3 sama dengan 4A. Sederhanakan lagi, A sama dengan 6 meter per second kuadrat. Ini adalah percepatan benda tersebut. Berikutnya, kita menentukan jarak yang ditempuh setelah 5 second. Kita gunakan persamaan GLBB dipercepat yang S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Kita masukkan nilainya, S sama dengan 0 dikali 5 ditambah setengah dikali 6 dikali 5 kuadrat. Sederhanakan, S sama dengan 0 ditambah 3 kali 25 menjadi S sama dengan 75 meter. Jadi, besarnya gaya normal pada benda adalah 32 Newton, kemudian percepatan yang ditimbulkan pada benda adalah 6 meter per second kuadrat, dan jarak yang ditempuh setelah 5 second adalah 75 meter. Sekian pembahasan soal pada video kali ini.